Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para kiai, para sesepuh bini sepuh, para ustad, ustadzah, para santri, santriawan, santriwati di seluruh Nusantara. Kami selaku pencerita akan memberikan pencerahan kepada saudara-saudara sekalian, yaitu untuk menceritakan sebuah cerita yang sangat dominan, yaitu kisah Sunan Ngudung, Panglima Perang Demak yang gugur saat memimpin penyerangan ke Majapahit. Prolog ke-1. Jejer di kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Raden Patah. Sunan Ngudung, kawula, saya perintahkan saudara untuk menyerang Prabu Girindrawardhana yang telah memporak-porandakan ayahku. Berangkatlah membawa prajurit secukupnya ke sana. Walaupun di sana nanti akan ketemu beberapa adikku tiri, tetapi karena ini perang membela keadilan, tidak apalah. Bawalah kuda sebanyak mungkin dan para tumenggung dan para prajurit. Bapak Patih Wonosalam, kawula setujukah untuk mengawal ke Majapahit untuk menertibkan Girindrawardhana yang merebut kekuasaan ayahku? Sendiko dawuh setuju. Akhirnya pasoanan Demak selesai dan kemudian Raden Patah masuk ke Sentong dan para prajurit disiapkan oleh Sunan Ngudung. Sunan Ngudung naik kuda yang sangat bagus dan perkasa. Berangkatlah Sunan Ngudung dan para prajuritnya dari Demak Bintoro menuju ke Trowulan. Sampailah di pinggiran keraton Majapahit yang sudah porak-poranda, yang sudah dihancurkan oleh Girindrawardhana. Kemudian Prabu Brawijaya V juga sudah meloloskan diri, menyelamatkan diri, mengamankan diri ke pegunungan Lawu, daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Prolog 2. Kesultanan Demak terlibat konfrontasi dengan kerajaan Majapahit dan berujung pada peperangan. Ini terjadi saat kejayaan Majapahit mulai surut. Pasukan Kesultanan Demak yang menyerang Majapahit tersebut dipimpin Imam Masjid Agung Demak bernama Sunan Ngudung. Sunan Ngudung yang memiliki nama asli Raden Usman Haji dikenal Panglima Perang yang handal. Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung adalah putra Raja Pandito, saudara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Siti Zainab. Dalam memimpin penyerangan ke Majapahit, Sunan Ngudung
akhirnya gugur perang melawan adik tiri Raden Patah, yaitu Adipati Terung. Kerajaan Demak, Raden Patah melakukan penyerangan ke Majapahit, diduga karena Majapahit telah jatuh ke tangan Kediri. Rajanya adalah Brawijaya V yang merupakan ayah kandung Raden Patah. Raja Kerajaan Majapahit sudah di tangan Gerindrawardana saat Raden Ngudung melakukan pertempuran dengan Kerajaan Majapahit. Pasukan Kerajaan Majapahit dipimpin Raden Kusen yang merupakan adik tiri Raden Patah yang notabene adalah bernama Adipati Terung. Prolog ketiga. Perang terjadi sekitar kira-kira tahun 1478. Saat itu Majapahit diserang oleh Gerindrawardana yang ditandai dengan Condro Sengkolo Sirna Ilang Kertaning Bumi, dan Prabu Brawijaya V menyelamatkan diri ke Gunung Lawu. Dalam peperangan ini Sunan Ngudung harus menghadapi Adipati Terung yang merupakan notabene adalah adik tiri Raden Patah. Prolog keempat. Majapahit runtuh bukan diserang oleh Demak, melainkan karena perang saudara melawan keluarga Gerindrawardana. Demak mundur dan mengatur siasat jitu untuk membalas kepada Gerindrawardana yang sudah memporak-porandakan istananya Brawijaya V yang notabene adalah ayah dari Raden Patah. Prolog ke-5. Jejer Demak Bintoro. Sunan Kudus, majulah perang melawan Majapahit. Bukan berarti peperangan dengan ayahku, tetapi ini Majapahit sudah di tangan orang lain. Sudah di tangan Gerindrawardana. Seranglah, rebutlah Majapahit dari tangan Demak. Semoga pasukan Gerindrawardana kocar kacir. Ayahku sudah meloloskan diri ke Gunung Lawu, mudah-mudahan di sana selamat. Dan keluarganya sudah dibawa ke sana semuanya. Nanti kelak apabila kami sudah reda di dalam konfrontasi dengan Gerindrawardana, insya Allah ayahku Brawijaya V akan aku cari untuk hidup mukti di Kerajaan Demak Bintoro. Raden Patah untuk yang kedua kalinya menugaskan Sunan Kudus, putra Sunan Ngudung, untuk menjadi panglima perang, menyerang Gerindrawardana dengan membawa prajurit yang banyak sekali, termasuk para santri-santri didikan pondok pesantren yang diasuh oleh para wali songo untuk ikut membantu prajurit untuk memerangi Majapahit yang sudah di tangan Prabu Gerindrawardana dan Patih Udoro atau Patih Udara. Sunan Ngudung dalam pertempuran pertama kali tewas melawan para prajurit pimpinan Gerindrawardana. Sunan Ngudung tewas dalam perang melawan Majapahit yang ditombak oleh Adipati Terung, menancap di jantung Sirnalah Sunan Ngudung, ayah dari Sunan Kudus, sebagai suhada dari Kerajaan Demak. Penjelasan. Tadi kami sudah menceritakan bahwa Raden Patah memerintahkan kepada Sunan Ngudung untuk menyerang Majapahit, bukan berarti Raden Patah berhadapan-hadapan dengan ayahnya.
yaitu Prabu Brawijaya V. Tetapi asal mulanya bahwa Prabu Gerindrawardhana dan Patih Udara itulah yang merebut Majapahit yang terakhir di bawah pimpinan Prabu Brawijaya V. Setelah Raden Patah mendengar bahwa keraton ayahnya diserang oleh Gerindrawardhana, akhirnya mengutus Sunan Ngudung untuk berangkat menuju ke Majapahit. Tetapi alangkah kagetnya bahwa Sunan Ngudung gugur menjadi suhada kerajaan Demak. Kemudian setelah kalah Sunan Ngudung, ada dua versi bahwa makamnya ada yang mengatakan di Trowulan dengan ukuran sangat panjang, dan ada lagi versi yang kedua bahwa Sunan Ngudung makamnya ada di Demak. Lillahi ta'ala yang benar yang mana adalah diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian setelah Sunan Ngudung tewas oleh adiknya tiri Raden Patah yang bernama Adipati Terong, walaupun mengabdi kepada Majapahit, tapi Adipati Terong memeluk agama Islam sesuai dengan seperti kakaknya yaitu Raden Patah. Awal mulanya bahwa sekeluar dari Palembang bahwa dua orang putra, yang satu itu mengabdi untuk keagamaan, yaitu Raden Patah itu bersekolah mondok di pesantren Raden Rahmat yaitu Sunan Ampel, sedangkan Raden Kusen anaknya Arya yang buat anaknya Adipati Palembang, Arya Damar, orang tuanya Arya Damar, bukan ke pondok pesantren tetapi mengabdi menjadi tentara di Majapahit pimpinan ayahnya Raden Patah. Tetapi di dalam peperangan, karena antara prajurit Mataram, antara prajurit Majapahit dan antara prajurit Demak Bintoro, itu tidak disangka-sangka bahwa Sunan Ngudung perintah dari Raden Patah ternyata setelah di Majapahit ketemu dengan Adipati Terong yang masih mudanya namanya yaitu Raden Kusen. Sedangkan Sunan Ngudung itu sebelum perang itu sudah dibekali oleh Kutang Ontokusumo, pemberian dari Sunan Kalijogo. Kutang Ontokusumo itu milik Sunan Kalijogo, itu pernah dilakukan walaupun itu di Jemparing maupun di apapun itu tidak akan bisa kalah. Namun Allah menghendaki lain bahwa Sunan Ngudung harus menjadi suhada di kerajaan Demak. Setelah itu, setelah kematian Sunan Ngudung, kemudian Raden Patah tidak patah hati. Kemudian Sunan Ngudung mempunyai keturunan yaitu yang namanya Sunan Kudus yang sangat tegap, diangkat juga menjadi panglima peperangan. Jiwa Sunan Kudus untuk membalas kematian ayahnya berkobar-kobar. Berangkatlah Sunan Kudus menuju ke Majapahit. Di sanalah mereka membabat semua prajurit yang akan melawan, sehingga Gerindrawardhana kocar-kacir dan kalah. Setelah kalah, kemudian Sunan Kudus pulang ke Demak Bintoro, melaporkan kepada Raden Patah bahwa dirinya bisa mengalahkan Gerindrawardhana dan Patih Udara. Setelah Majapahit bisa dapat direbut dari tangan Gerindrawardhana, semua pusaka-pusaka dari Majapahit dibawa ke Demak Bintoro. Dan Raden Patah mengangkat dirinya untuk melangsungkan ke kerajaan Majapahit kelanjutannya, yaitu bukan di Trowulan, tetapi Raden Patah sudah mempunyai kadipaten sendiri yaitu di Gelagahwangi yaitu Demak, dan mendeklarasikan diri menjadi raja Islam yang pertama di Jawa yang
bernama Kerajaan Demak Bintoro. Nah, Kerajaan Demak Bintoro akhirnya bukan tingkat kadipaten tapi sudah menjadi Kerajaan Nusantara. Demikianlah Ugrasena. Mohon maaf apabila cerita ini masih banyak kekurangan karena memang perpustakaan kami terbatas sehingga dilengkapi oleh para saudara-saudara sekalian yang perpustakaannya banyak, dan di sana sini mungkin ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi lain sebagainya. Kita akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.